selamat pagi sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Persahabatan dengan dunia adalah musuh bagi Allah. Sebab itu marilah kita menjadi sahabatnya Kristus. Barang siapa melekat dengan Tuhan, engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam engkau, maka engkau disebut lagi sahabat, bukan lagi sebagai hamba. Saudara, mari kita bersahabat dengan Kristus. Karena persahabatan dengan dunia adalah musuh bagi Tuhan. Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan. Segala beban-beban kami terlepas ketika kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bacakan bersama-sama, saudara. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, dua tiga orang bersaksi itu perkara menjadi sah. Saksi tentang Kristus ada dari roh penghibur, roh kudus, ada dari murid-murid Kristus yang bersama-sama dengan dia, dan saksi yang berikutnya adalah perkataan Yesus sendiri yang nampak dari perbuatan-perbuatannya yang tidak bisa disangkal oleh kaum Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dunia sudah terlebih dahulu membenci Yesus. Sebab itu jangan heran kalau murid-muridnya juga dibenci. Dan jangan juga heran kalau engkau dan saya ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dunia membenci kita. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia menganggap kamu sebagai miliknya. Tetapi karena engkau tidak berasal dari dunia, maka dunia membenci kamu. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 1 berkata begini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudaraku yang diberkati, sejak zaman Yesus Kristus Tuhan, pertentangan antara orang-orang yang mengenal Yesus dan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu sudah terjadi. Mengapa saudara? Karena hawa nafsu yang tidak ditaklukkan oleh kelahiran kembali di dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan ini, bahwa ketika kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita dulu berasal dari dunia. Tetapi ketika kita mulai meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka manusia lama kita yang bergaul dengan lingkungan kita yang komunitas yang lama, itu mulai menolak, membenci kita. Karena mereka merasakan kita sudah ada di dunia yang berbeda. Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus 4 ayat 4 berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan sebaliknya, jikalau kita menjadikan kita sahabatnya Tuhan, dunia menjadi musuh kita. Sebab itu saudara, jangan kamu sesat. Jangan kamu tersesat oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih,
Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pesan Tuhan bahwa sampai pada hari ini kita harus terus berjuang. Karena dunia menolak kita. Dunia dikuasai oleh berbagai-bagai macam keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sebab itu jangan heran saudara kalau terjadi sengketa di dalam tubuh kita sendiri antara roh dan jiwa, tarik menarik. Tetapi barang siapa dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dan barang siapa dipimpin oleh roh Allah, maka roh akan menang atas perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan keduniawian. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Saudara, jadikan kita sahabatnya Tuhan, sebab persahabatan dengan dunia adalah musuh bagi Allah. Sebaiknya, barang siapa bersahabat dengan Bapa, maka dia bukan lagi hamba, melainkan dia adalah sahabat. Sahabat menerima segala sesuatu dari Bapa. Sahabat menerima segala sesuatu dari Yesus sebagai sahabatnya. Sahabat-sahabat Kristus. Mari jangan kita bergaul dengan musuh-musuh Allah. Jangan kita bergaul dengan segala macam bentuk keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang melawan jiwa. Saudara, kalau kita ingin mengatakan kita mau selamat jiwa kita, saudara, maka tanggalkan segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata, segala sesuatu yang dilihat oleh mata. Tetapi hati kita tidak menginginkannya. Keinginan mata itu fashionis, ya saudaraku, flexing dan lain sebagainya. Ya, keinginan mata, keinginan daging, rasa tidak ingin dikalahkan. Keinginan daging itu rasa ingin selalu mau dihargai, rasa ingin selalu mau dipuji-puji. Ya, hawa nafsu, percabulan, perjinahan itu asalnya dari keinginan daging. Keangkuhan hidup itu flexing, saudara. Kemana-mana kita mau pamer, kemana-mana tidak mau kalah. Keinginan mata, saudara, apa yang kita nggak butuh, kita pengen dan pengen dan pengen lagi. Sehingga kita terjebak dengan kerakusan dan iri hati. Keinginan mata itu nggak bisa lihat orang lain lebih, kita juga mau seperti itu. Saudara, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Tapi barang siapa mengenal Tuhan, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi sahabatnya Kristus, menjadi sahabatnya Bapa di surga. Progress. Mari kita satu dalam doa, saudaraku. Angkat tanganmu dan katakan, Bapa, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Persahabatan dengan dunia adalah musuh bagi Allah. Dunia sudah terlebih dahulu membenci Kristus. Sebab itu jangan heran dengan cobaan seperti nyala api siksaan, seolah-olah engkau ditolak oleh dunia ini. Tapi perhatikanlah firman Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam engkau, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Maka di surga, jikalau Allah di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Jikalau Tuhan berpihak kepada kami, kami berpihak kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat melawan, dan kami percaya. Bahkan, jikalau jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, musuh orang itu akan diperdamaikan dengan Dia. Kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau, masalah-masalah kami, musuh-musuh kehidupan, bahkan persoalan ekonomi Tuhan, penyakit, kami berdoa diperdamaikan, dan kami akan duduk sehidangan dengan musuh-musuh kami, dan siapakah yang akan menjadi lawan kami? Tidak ada. Oleh karena Yesus ada di pihak kami ada di pihak berkemenangan, oleh karena kami ada di dalam Engkau. Bapak, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang pada hari-hari ini mengalami pergumulan dengan kehidupan yang ditolak oleh dunia, dan kami berdoa agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah, aktivitas kami sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, and God bless you. Shalom.